bahwa membaca adalah jendela dunia. Sebuah ungkapan yang mungkin agak lama tercetus, namun kekinian, up to date. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Bincang Bahasa dan Sastra kali ini di tengah pandemi, kami sudah menghubungi seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Komang Suparsawan, SPDSD, yang merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 1 Rendang, dan topik yang kami angkat hari ini adalah budaya literasi SD Negeri 1 Rendang. Selamat pagi Pak Komang. Pak Komang, apakah suara saya masuk? Masuk Bapak, masuk. Oh, nggih. Pak Mang, bagaimana kabar hari ini? Baik Bapak. Semoga dalam keadaan sehat, serta kita dalam keadaan imun tubuh yang tetap kuat, Bapak. Betul, karena di tengah pandemi ini kita harus tetap menjaga imun tubuh kita supaya kita tidak dijauhkan dan tidak terjangkit dengan COVID ini ya Pak ya? Dengan restu Tuhan, Bapak. Iya, Pak Komang adalah guru. Bisa diceritakan tentang Pak Komang sendiri? Baik Bapak, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, walaupun sudah diperkenalkan. Saya Komang Suparsawan, SPDSD, Kepala SD Negeri 1 Rendang. Terkait dengan riwayat profesi guru saya sebagai guru SD, pertama kali bertugas tahun 2003 di SD Negeri 4 Rendang sebagai guru kontrak daerah. Kemudian tahun 2003 juga di tahun yang sama saya diangkat menjadi guru PNS di SD Negeri 4 Besakih. Nah, selama 10 tahun saya berada di sana, banyak ilmu yang saya tempa. Kemudian saya dimutasi ke SD Negeri 1 Rendang tahun 2014. Sampai tahun 2017 saya menjadi guru, kemudian tahun 2017 saya dipercaya menjadi Kepala SD Negeri 1 Rendang sampai sekarang. Demikian Bapak. Jenjangnya benar-benar dari kontrak dulu Pak ya. Kontrak dulu, kemudian guru, dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Iya, mungkin demikian Bapak. Perbedaan yang Bapak rasakan bagaimana Pak? Terus terang sungguh berbeda Bapak. Tanggung jawabnya di awal menjadi guru, di awal menjadi guru PNS di SD Negeri 4 Besakih, awal-awal menjadi guru muda, kemudian menjadi sekolah di daerah sulit Bapak, dengan latar belakang penduduk yang masih saat itu masih mengenyam pendidikannya sebatas SD di tempat itu, tetapi sekarang sudah progresnya luar biasa. Di sana secara ekonomi sudah mapan, kemudian anak-anak sudah mulai bersekolah, dan di sanalah Kak saya ditempa. Kemudian mutasi ke sini luar biasa, berperbedaan guru dengan kepala sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah luar biasa, apalagi terkait dengan manajemen, manajemen waktu, manajemen semuanya, kemudian manajemen SDM yang menjadi kendala. Mungkin demikian. Oke. Sekarang kembali ke SD Negeri 1 Rendang. Lokasi sekolah di mana Pak? Lokasi sekolah berada di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali Bapak. Kalau Bapak pernah ke Pura Besakih, mungkin dia dekat-dekat Pura Besakih Pak. Di sebelah selatan Pura Besakih. Ya. Rendang itu kecamatan bukan Pak ya?
Rendang kecamatan Kecamatan dan dan desanya juga juga desa Rendang. Kebetulan saya berada di desa Rendang, hmm, Pak. Ya, iya di pusat berarti ya. iya. Kalau sekarang di sekolah ada berapa kelas, Pak? Kalau sekarang sekolah kami ada 6 kelas, Bapak. Hmm. Itu pun dengan jumlah siswa yang sudah melebihi dari standar nasional pendidikan yang Oh, dipersyaratkan. berarti Karena satu lebih jenjang dari satu 28 kelas. orang per rombel. Iya, satu kelas lebih dari 28 orang per rombel, Pak. Wih. Iya, karena animo masyarakat, kemudian jalur sonasi kami, sonasinya memang penduduknya agak Padat, sedikit Pak ya. padat, Bapak. Nggih. Nggih. Eh, Tidak memungkinkan untuk dijadikan 2 kelas mungkin kalau dalam satu angkatan itu, Pak? Eh, Memang kami rencanakan seperti itu, Bapak. Hmm. Namun karena jumlahnya kurang dari 40 orang secara sistem Ah, Dapode, biar tidak terjadi merah di sana, kan harusnya jumlah siswanya harus lebih dari 20 orang atau minimal 20 orang dalam satu rombel itu. Karena jumlah kami tanggung, Bapak, lebih dari 28 orang tapi kurang dari 40 orang. Ya, demikian, Bapak. kalau total siswanya berapa sekarang, Pak? Sekarang 181 orang, Bapak. 181 orang dengan tenaga pengajar. Dengan tenaga pengajar sebanyak 9 orang, 6 orang guru kelas, 2 orang guru bidang studi agama Hindu, dan 1 orang guru penjas orkes, Bapak. Hmm. Eh, Bahasa Inggris di SD masih, Pak, diajarkan? Sementara karena kurikulum belum mempersyaratkan Berdasarkan itu, ya. ya. Sebenarnya dulu kami tahun 2017 masuk terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Namun setelah itu karena ada kebijakan-kebijakan baru, makanya kami berikan dalam bentuk ekstra. Ah. Setelah itu kami kehilangan guru, Bapak, karena guru Hmm. ekstra kan sulit dicari untuk bahasa Inggris. Kendalanya begitu ya, Pak ya, di SD ya, karena memang Iya, tidak ada guru bahasa Inggris di SD ya. Walaupun di beberapa sekolah sudah ada. Kalau saya tidak salah, ada guru bahasa Inggris di sekolah. Tapi hanya di beberapa sekolah sepertinya. mungkin mungkin seperti itu, Pak. Hmm. Tapi sementara kami di Kecamatan Rendang khususnya Belum. tidak ada guru bahasa Inggris, ya. Nah, Hmm. mudah-mudahan ke depan ini kan bahasa Inggris kan mau dan tidak mau kan ini adalah bahasa pergaulan dunia nantinya yang mengajak anak-anak untuk memahami sesuatu di masanya nanti kan, apalagi internet berkembang seperti ini, dan mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Iya, betul, betul. Nah, sekarang kembali ke literasi, Pak. Ya, Sedang digalakkan gerakan literasi nasional, kemudian ada gerakan literasi sekolah. Dari informasi yang saya dapatkan, budaya literasi di SD Negeri 1 Rendang ini sudah, kalau menurut saya pribadi, layak untuk disebarkan sebagai inspirasi kita. Bisa Bapak ceritakan, Pak, budaya literasi di sana? baik, Bapak. Kami sebenarnya di awal-awal kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah tidak menemukan sebuah praktek baik yang kami anggap mampu untuk menjembatani keinginan literasi siswa. Itu dasar pertama. Nah, kemudian beranjak dari sana, berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil masukan dari pengawas pembina kami, tercetuslah sebuah ide untuk melakukan sebuah award, sebuah apresiasi terhadap anak-anak kami yang sudah melakukan kegiatan literasi. Nah, tercetuslah ide untuk membuat sebuah mimbar, sebuah panggung yang menjembatani anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, melalui proses tersebut, kami berharap, harapannya ini, Pak, ya, ketika praktek baik itu ditemukan oleh guru-guru kami, kemudian hasil diskusi kami disepakati seperti itu, harapannya akan muncul kesadaran, sebuah budaya, sebuah self-aware, sebuah kesadaran pada diri anak-anak untuk membiasakan membaca dimanapun mereka berada. Itu harapannya. Betul. Dan sebagai catatan menarik, karena ini kita dilakukan wawancara pada masa pandemi COVID-19, praktek ini kami lakukan sebelum pandemi COVID-19. Saat proses belajar mengajar masih normal. Ya, masih.
proses belajar mengajar masih normal dan dilakukan secara tatap muka. Karena kami mendesain pembelajaran di sekolah kami itu dilakukan selama 5 hari pembelajaran. Sementara di hari Sabtu, kami full mengajak anak-anak untuk memberikan apresiasi untuk mengembangkan dirinya terkait dengan apa yang mereka lakukan selama 5 hari yang sudah lewat. Melalui kegiatan. Kalau bentuk pelaksanaan literasi dalam 5 hari itu, Pak, kalau kan ada program 15 menit membaca sebelum belajar, begitu ya, Pak ya? Ya, program itulah yang kami agak sedikit modifikasi, Bapak, dengan berbagai masukan dari berbagai stakeholder pendidikan termasuk orang tua, karena mereka juga mendukung. Nah, maka dari itu kami agak sedikit memvariasikan kegiatan 15 menit itu hanya terbatas pada kegiatan non-pembelajaran. Karena kami kemarin lewat Balai Bahasa Provinsi Bali diberikan diseminasi bagaimana mengintegrasikan literasi yang berbalutkan keterampilan berpikir aras tinggi. Itu belum kami lakukan. Sementara kami hanya berbagi dulu sementara apa yang kami lakukan sebelum pandemi COVID-19 dalam kaitannya pemahaman kami terkait dengan literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Hal-hal yang dibaca adalah yang bersifat non-teks, itu pengalaman kami. Nah, adapun desain yang di luar jam pembelajaran. Nah, dapat kami ceritakan desain yang kami lakukan terkait dengan kegiatan literasi sebelum masa pandemi di sekolah kami. Kami ceritakan dulu, Bapak, bahwa sekolah kami melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran keseharian itu dilakukan. Nah, pertama di hari Senin kami melakukan kegiatan membaca 15 menit pada jam pertama pembelajaran. Tetapi tidak terintegrasi pada kegiatan inti pembelajaran. Hanya pada kegiatan awal pembelajaran pada jam pembelajaran pertama, Bapak. Iya, kenapa kami lakukan? Karena setiap hari Senin kami harus melakukan upacara bendera. Sehingga terkait dengan komposisi waktu atau alokasi waktu nanti tidak mengorbankan hak anak untuk mendapatkan jam istirahat dan terkait dengan pulangnya juga anak-anak. Kemudian di hari Selasa, kami mengajak anak-anak untuk membaca mandiri. Membaca mandiri di halaman sekolah. Nah, kemudian di hari Rabu, kami mengajak anak-anak untuk membaca nyaring interaktif. Nah, nyaring interaktif yang kami programkan di sana, yaitu guru membacakan bacaan, kemudian mengajak anak-anak untuk menyimak dan menanggapinya. Dan itu pun tidak dilakukan untuk semua anak karena terkait kendala waktu, dilakukan secara acak. Nah, kemudian di hari Kamis nih, anak-anak diajak dengan membaca bersama. Kemudian dilanjutkan membaca secara bergantian. Kemudian di hari Jumat, anak-anak berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka di hari Senin sampai Kamis, diambil secara acak juga untuk memenuhi alokasi waktu 15 menit, anak-anak diajak untuk menceritakan objek tertentu. Dan bahkan pada beberapa kesempatan anak-anak diajak untuk menulis diari. Nah, kegiatan membaca dari hari Senin sampai hari Jumat ini, kemudian anak-anak rangkum, anak-anak diminta untuk membuat jurnal membaca sendiri. Dan jurnal membaca ini walaupun tidak bagus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak sekolah dasar, Bapak. Anak sekolah dasar dengan bahasa yang singkat, kemudian dengan kata-kata yang sangat sederhana. Itu. Nah, kemudian di hari Sabtu sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak, kami programkan mimbar kreativitas siswa. Nah, dalam mimbar ini anak-anak berbekalkan pengalaman membaca mereka di hari Senin sampai hari Jumat, dilakukanlah kegiatan mimbar kreativitas. Dan mimbar kreativitas itu mengakomodir kegiatan literasi, misalnya anak-anak main drama singkat, kemudian kegiatan membaca, mengcover atau mengakomodir anak-anak yang ingin melakukan kegiatan berkesenian. Nah, baik dalam bentuk bahasa Bali, bahasa Indonesia, maupun ada beberapa anak yang mampu
melakukan aksi atau kreativitas dalam bentuk bahasa Inggris walaupun sifatnya masih sederhana. Seperti beberapa anak kelas 5 atau kelas 6 yang memiliki kemampuan berpikir sudah baik, itu bisa menyebutkan bagian-bagian tubuhnya secara sederhana dalam bentuk bahasa Inggris, itu misalnya. Nah, kemudian apresiasi selain dalam bentuk literasi itu, kami juga memberikan bentuk apresiasi yang lain dalam bentuk pembinaan seni, bakat, dan minat peserta didik melalui mimbar kreativitas tersebut. Itu Pak terkait dengan mimbar kreativitas, sedikit saya ceritakan. Kemudian kegiatan praktek juga pernah kami lakukan terkait dengan literasi ini. Kami mengajaknya untuk membuat semacam resume, semacam ringkasan dari kegiatan hasil membaca mereka selama 3 bulan terakhir. Kemudian itu kami jilid, kami bukukan. Nah, di kemudian hari siapa tahu ada anak yang ingin melihat perpustakaannya kembali ketika mereka sudah berumur, kan agak terkesan bagi anak-anak. Itulah bentuk apresiasi kami yang pada intinya ingin membiasakan, membudayakan, membangun budaya kesadaran, membangun self-aware bagi anak didik kami ke depannya untuk terbiasa membaca. Itu praktek baik, tapi kami belum bisa mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Iya. Kemudian Pak, dari rangkaian aktivitas literasi yang dari hari Senin kemudian sampai hari Kamis itu kan membaca. Iya. Sumber dan materi bacaan itu berupa apa Pak? Mohon maaf Pak, sumber atau materi yang kami jadikan bacaan itu kami berpedoman pada perpustakaan kami, karena kami juga punya perpustakaan mungkin hampir lebih dari 1000 judul, 1000 koleksi, tapi maklum perpustakaan di sekolah dasar, walaupun sudah ada kepala perpustakaan, kami menugaskan guru sebagai kepala perpustakaan, kami terkendala oleh tenaga Bapak. Nah, jadi kami memanfaatkan itu sebagai sumber atau bacaan literasi yang sifatnya non-teks, Bapak. Kemudian secara digital atau e-book, kami juga membelajarkan, karena bersyukur sekolah kami sekarang sudah terkoneksi internet. Kami menggunakan provider IndiHome Telkomsel, Bapak. Dari sana anak-anak kami ajak, kami punya komputer di sekolah beberapa Bapak, mungkin anak kelas 5 dan kelas 6 kami ajak untuk bagaimana menemukan sumber bacaan di internet. Itu dulu yang kami lakukan Bapak. Ya. Kemudian dukungan dari guru dan orang tua gimana Pak dengan kegiatan ini? Inilah mungkin membangun budaya baru, membangun kebiasaan baru, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dan harus juga sedikit agak merubah budaya pihak-pihak tersebut. Nah, guru misalnya untuk mengajak anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang saya ceritakan tadi pada awal masa-masa program ini, sudah barang tentu beban luar biasa bebannya Pak. Apalagi saya menjadi kepala sekolah masih muda Bapak. Kemudian berhadapan dengan guru-guru yang sudah senior, ya? Masa kerjanya lebih panjang dari segi kepangkatan, dari segi senior, itu istilahnya menjadi beban tersendiri. Namun dengan humanistic approach, dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, memotivasi mereka, membangun, ya sedikit demi sedikit mereka termotivasi untuk melakukan program ini, walaupun 1 atau 2 orang pasti dalam kesehariannya pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan, tapi tetap saya melakukan humanistic approach, dan guru tersebut termotivasi untuk melakukan program yang menurut kacamata kami program yang akan membangun kesadaran, sebuah investasi jangka panjang yang akan kami lakukan itu Bapak. Dan selanjutnya sebagai jalan terakhir,
kami hanya bisa berpesan kepada Bapak Ibu guru kami. Apa yang Bapak Ibu guru senior kami lakukan di sekolah itu adalah sebuah bentuk satu untuk investasi Bapak Ibu di dunia akhirat. Hanya seperti itu bisa kami motivasi Bapak. Ya. Kalau dari sisi orang tua gimana Pak? Mereka mendukung kegiatan ini? Oh ya, dari sisi orang tua, bersyukurlah kami berada di sekolah dengan dukungan orang tua terhadap sekolah dan anak didiknya itu luar biasa. Apapun sekolah yang intinya itu mendapat dukungan dari orang tua. Nah, walaupun demikian karena orang tua sibuk, Bapak, karena orang tua harus mengurus ekonomi keluarganya, terutama dalam hal bekerja, apalagi dengan kehidupan masyarakat desa, banyak juga kehidupan adat, istiadat, kehidupan sosial yang harus mereka jalani. Iya, itu yang menyebabkan pendampingan dari orang tua agak kurang. Namun dukungan terhadap proses yang kami lakukan, atau program yang kami lakukan itu luar biasa. Silahkan sepanjang itu masih positif. Gitu, Pak. Selain kendala-kendala tadi, ada kendala-kendala lain, Pak? Mungkin dari secara teknis pelaksanaan itu? Nah, terkait dengan teknis pelaksanaan, kami sampaikan bahwa program ini mungkin hasil akhirnya kami belum bisa prediksi bagaimana perkembangan ke depan siswa kami. Namun, dari beberapa pengalaman kami, di sekolah kami memang namanya progresnya tapi progresnya di sana, Pak. Nah, namun dalam perjalanannya tentu ada kendala-kendala yang kami hadapi. Satu, mungkin kaitannya dengan materi literasi, terutama kaitannya dengan materi literasi untuk anak-anak di kelas 1 dan kelas 2, Bapak. Materi literasi di kelas 1 dan kelas 2 itu membutuhkan mungkin buku-buku yang nilai belinya agak mahal, Bapak. Kan butuh agak ke kualitas kertasnya yang bagus, ada perpaduan gambar, warna, kemudian teks yang sederhana, kata-kata yang sederhana. Nah, jadi ke depan seandainya bisa difasilitasi pemegang-pemegang kebijakan agar materi-materi literasi terutama untuk anak-anak kelas bawah di kelas 1, 2, dan 3, terutama di kelas 1 dan kelas 2 agar bisa difasilitasi. Dan kami pun karena kendalanya di sana, kami berusaha juga memenuhinya lewat dana BOS. Nah, kendala itu. Kemudian terkait dengan kendala yang lain, kami juga menghadapi kendala ketika proses mimbar kreativitas itu. Kadang-kadang anak-anak menampilkan hal-hal yang sudah ditampilkan atau materi-materi yang sudah ditampilkan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi anak-anak perlu dimotivasi untuk membangkitkan ide-idenya yang lebih baik lagi, Bapak. Itu demikian beberapa kendala yang kami hadapi, Bapak. Suara Bapak masih di mute, Bapak, di posisi sana, Pak. Ya. Apakah selama ini kegiatan ini dikolaborasikan, Pak, dengan mungkin komunitas atau lembaga-lembaga lain? Oh, selama ini belum, Bapak. Kami belum berkolaborasi dengan komunitas ataupun lembaga-lembaga yang concern dalam hal literasi ini di sekolah. Tetapi kami dulu pernah diberikan semacam pelatihan oleh Balai Bahasa Bali di Kabupaten. Kebetulan sekolah kami juga ditunjuk. Nah, lewat pelatihan-pelatihan tersebut juga kami mendapatkan semacam strategi-strategi baru, semacam ide-ide baru terkait dengan program literasi yang kami lakukan di sekolah. Jadi selama ini kami belum bersinergi dengan pihak lain, Bapak. Masih kegiatan mandiri, Pak, ya?
kegiatannya masih mandiri. Kedepannya mungkin jika ada kesempatan bisa dikolaborasi dengan komunitas-komunitas literasi yang ada, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan Balai Bahasa untuk penyedia buku, karena Balai Bahasa juga menerbitkan buku-buku untuk bahan bacaan literasi, Pak. Mungkin bisa ada permohonan dari surat permohonan buku ke Balai Bahasa, sehingga Balai Bahasa punya alasan untuk memberikan buku ke sekolah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin menjadi program kami ke depannya agar bisa mengajukan semacam proposal ke Balai Bahasa Bali untuk bisa Hanya surat difasilitasi, saja, terutama Pak. buku. Oh gitu, ya, ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Nah, yang terakhir, pesan Bapak kepada anak didik, siswa-siswa kita di luar sekolah, di luar SD 1 Rendang, kemudian kepada masyarakat, dan mungkin juga kepada pemerintah. Baik Bapak, terkait dengan apa yang kami sudah implementasikan, khususnya terkait dengan literasi Bapak, kami berpesan kepada anak didik kami serta mungkin siswa-siswi yang berada di luar institusi SD Negeri 1 Rendang bahwa membaca adalah jendela dunia. Sebuah ungkapan yang mungkin agak lama tercetus namun kekinian, up to date. Lewat membaca semua akan terbuka. Lewat membaca semua akan terinspirasi. Lewat membaca kemampuan ekonomi sebagai bentuk goal ke depannya dari apa yang kita lakukan hari ini akan terbuka. Nah, maka dari itu, marilah kita introspeksi diri untuk membangun kesadaran, sebuah self-aware untuk diri kita, untuk menjadikan membaca sebagai budaya. Untuk menjadikan membaca sebagai tradisi, untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan. Nah, itu pesan pesan-pesan saya kepada anak didik saya, kepada siswa-siswi yang mungkin berada di luar SD Negeri 1 Rendang, bahwa membaca adalah jendela dunia yang akan membuka semuanya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dalam kehidupan ini. Kemudian pesan terhadap guru, marilah menjadikan literasi sebuah program yang wajib, yang harus kita sosialisasikan kepada anak didik kita. Lewat sosialisasi, lewat implementasi, kemudian dengan berbagai ide-ide terbaru sebagai bentuk praksis terbaik, Bapak Ibu guru diharapkan membangun sebuah kesadaran budaya baca. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini adalah investasi jangka panjang, baik untuk investasi anak didik kita maupun untuk investasi akhirat kita. Karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk yadnya, sebuah bentuk pengorbanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang barang tentu dengan pengorbanan-pengorbanan tersebut, dengan kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik kita, menciptakan pondasi pengorbanan yang menurut agama kita adalah mendapat tempat yang baik di akhirat. Kemudian untuk masyarakat, terutama khususnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa-siswi SD Negeri 1 Rendang, ataupun Bapak Ibu orang tua dimanapun berada, serta stakeholder pendidikan lainnya, khususnya masyarakat secara umum, marilah menjembatani anak, marilah meletakkan pondasi budaya baca kepada anak dengan salah satunya memfasilitasi anak untuk melakukan budaya baca. Walaupun perkembangan teknologi, informasi sudah deras seperti sekarang, jadikanlah itu sebuah literasi untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita Bapak Ibu, karena lewat membaca, lewat Bapak Ibu memfasilitasi, berarti Bapak Ibu sudah membuka ruang untuk anak-anak untuk menemukan kesuksesan di kemudian hari.
Nah, untuk pemerintah selaku pemegang regulasi, selaku pemegang kebijakan, saya, Kepala SD Negeri 1 Rendang, memberikan pesan agar kegiatan literasi ini lebih ke depannya terbiasa, terjaga. Satu, agar ada regulasi khusus agar kegiatan literasi ini terintegrasi dalam pembelajaran, kemudian berbalutkan keterampilan berbasis aras tinggi. Karena keterampilan berpikir inilah yang akan kita jadikan sebuah modal ke depannya untuk menghadapi perkembangan dunia ke depan. Karena keterampilan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir aras tinggi, high order thinking skill, keterampilan atau kecakapan abad 21 adalah modal-modal berharga pada anak didik kita, anak-anak bangsa untuk dipondasikan agar mampu bersaing ke depannya di perhelatan dunia global. Kemudian yang kedua, terkait dengan implementasi literasi di sekolah, perlu sebuah sistem atau dibangun sebuah sistem supervisi berjenjang. Semisal, guru, walaupun kepala sekolah menjadi atasan secara langsung, kedepannya diperlukan seorang supervisor atau seorang pengawas yang sifatnya independen yang menjaga profesionalitas guru, terutama kaitannya dalam mengawal budaya literasi di sekolah. Nah, mudah-mudahan ada semacam regulasi yang bisa mengawal budaya literasi sekolah melalui pengawalan profesionalisme guru di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, mudah-mudahan pemerataan akses pendidikan diikuti dengan pemerataan kualitas dan sarana prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di pinggiran, misalnya kami berada di desa, yang secara sarana dan prasarana sudah mulai mengikuti standar nasional pendidikan, namun kedepannya mudah-mudahan tetap terjaga, termeratakan, terutama kaitannya dalam pemenuhan sarana dan prasarana ataupun materi-materi yang diperlukan dalam kaitannya membudayakan literasi di sekolah. Kami ingin ke depannya nanti anak-anak kami biasa berjemur di pantai sambil membaca buku. Menunggu di pasar mengantar orang tuanya sambil membaca buku. Nah, mudah-mudahan budaya-budaya seperti itu lewat regulasi yang lebih mengikat bisa terjadi ke depannya pada anak didik kita dan orang-orang tua kita ke depannya. Karena terus terang saya sangat iri dengan para turis, karena Bali kan turisnya kan, Pak. Betul. Budaya membaca itu, Pak, ya? Iya, kok di pantai mereka sambil berjemur membawa buku, padahal waktunya santai. Nah, mudah-mudahan sisi positif budaya barat yang seperti itu bisa kita adaptasi, bisa adopsi, tentunya dengan penguatan-penguatan regulasi tanpa meninggalkan budaya ketimuran yang kita miliki. Demikian Bapak beberapa pesan. Baik Pak Komang, senang sekali sudah dapat berbincang dengan Pak Komang dan saya sangat berharap bisa berkunjung langsung ke SD Negeri 1 Rendang. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi perbincangan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kami akan mengundang Bapak kembali untuk hadir, kita berbicara langsung di studio Subasita. Kalau saat ini kan kita berbicara melalui media daring. Ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, kita bisa bertemu lalu berkomunikasi, berdiskusi melalui tatap muka. Iya, mudah-mudahan bisa Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Komang. Ya, terima kasih Bapak. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, diskusi berikutnya. Baik sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan daring saya dengan Bapak Komang Suparsawan yang merupakan Kepala SD Negeri 1 Rendang yang sudah berbicara tentang budaya literasi di SD Negeri 1 Rendang. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam bincang bahasa berikutnya. Salam bahasa.